Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Nur Rahman dengan NIM 24123203 dari kelas SI03. Di sini saya akan menjelaskan video dari 13 sampai 16. Pertama-tama, kita akan membuat koneksi untuk mengoneksikan database yang kemarin yang ada di Android Amikom. Ini kita, sebelum itu kita membuat file dulu Android Guru, setelah itu kita membuat koneksinya. Lalu kita membuat header menggunakan Bootstrap. Setelah itu juga sekalian sepaket membuat footer juga. Baru kita ke index. Nah, di index kita buat untuk kita ngikutin koneksi. Setelah itu ngikutin header juga biar otomatis ada headernya. Jangan lupa footernya juga. Setelah itu kita bikin session. Guru, misalnya semisal guru login, jadi dia bisa misalnya nggak ada empty, data kosong, jadi dia akan harus login terlebih dahulu dan akan di login di halaman login. Jika dia bisa loginnya sukses dan ada di database, maka akan lanjut ke sini. Ini JSON ya, PNR. Membuat div class untuk bootstrapnya. Setelah itu 6 bla bla bla, membuat row, kelas, presensi dan sebagainya. Langsung setelah itu lanjut aja kita ke ini deh, ini Android Guru berarti ya. Oke, kita login dulu. Lupa lagi kita cek database. Android Amikom Guru. Ya, sandinya 1 sampai 3. 1 sampai 3. Login sukses. Nah, ini yang saya bilang tadi array di sini. Nah, ini dia Green Air Guru. Dia akan mengeluarkan array. Sekali kita buat row-row-nya seperti ini, dia akan langsung selamat datang Guru Irma, sesuai kita login ya. Nih, sini nama guru. Nah, setelah itu baik, selanjutnya kita akan langsung ke halaman login. Pertama-tama kita buat file login.php, lalu menginputkan koneksi.php. Selanjutnya membuat struktur HTML, mengintegrasi dengan Bootstrap, dengan Bootstrap icon juga, jangan lupa. Kita membuat strukturnya, lalu kelas-kelas Bootstrap, membuat nih kelas NIK, password dan sebagainya. Lalu di sini kita membuat script PHP atau validasi.
Jadi jika login dan nick password sesuai dan ada di database, dia akan memilih dari tabel guru, nick guru, setelah itu password. Jika sesuai, maka dia akan keluar Fed ASOC atau JSON atau data yang ada di database diambil. Jika datanya kosong, maka login gagal. Nick salah. Selanjutnya, jika benar, maka ini sessionnya benar, nggak kosong, ada datanya, maka login sukses. Terus diarahkan ke index.php, ke halaman utama. Ini juga kita ke halaman utama. Setelah itu kita akan ke logout. Di sini kita langsung mengincode lalu destroy dan membuat script sederhana dengan caption Anda telah logout. Baik, sekarang kita akan menuju ke file kelas. Di kelas sama halnya seperti index, di sini kita akan menginclude client koneksi untuk mengambil data dari database dan juga header. Lalu kita akan membuat script PHP untuk validasi session. Jika false nih, tanda pentung guru atau datanya kosong, maka dia akan langsung harus login terlebih dahulu. Jadi dia nggak bisa dipaksa langsung ke class.php gitu. Jadi dia ya tetap harus login dari login. Ya, langsung lempar ke sini. Login. Setelah dia login berhasil, maka dia akan session berhasil. Dan dia akan ngebaca dari database, dari tabel kelas, nick guru, lalu dia melakukan perulangan dan mengambil datanya dan merubah menjadi ASOC atau JSON. Lalu variabel kelas array sama dengan variabel tiap. Ini kita mau ngeprint JSON-nya. Kita lihat kelas. Nah, ini datanya yang diambil dari mana dari database. Ya, kita tadi login sebagai Bu Irma. Nah, dia mengajar cuma satu kelas. Sesuai ya. Lanjut ke scriptnya. Lalu kita membuat struktur HTML seperti tadi dengan nomor, kode kelas dan sebagainya. Lalu kita akan mengambil datanya dan dikeluarkan outputnya. Yaitu case 1 ini dia nomor tadi perulangan terus satu-satu terus. Setelah itu dia ngambil dari kode kelas, dari nama mapel, nama guru yang ada di database. Nah, ini sesuai kan? Kita skip aja karena peserta belum di video selanjutnya kayaknya. Setelah itu jangan lupa mengincludekan footer. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian sesi. Sebelumnya kita buat dulu database-nya sesi. Ya, ini dia. Di sini kita membuat tabel sesi yang isinya ada ID sesi, kode kelas, materi sesi, bahasan sesi, kode sesi, sesi ke, dan tanggal sesi. Langsung saja kita ke PHP-nya. Sesi.
Nah, di sini pertama-tama ya seperti apa? Seperti indeks dan juga kelas. Kita selalu membuat validasi di bagian atasnya sini supaya user itu tidak bisa maksa login atau keamanan lah bahasanya. Seperti yang saya jelaskan, sama aja ini. Pokoknya harus login. Langsung saja ke sini. Nah, di sini kita membahas struktur HTML dan membuat kelas untuk Bootstrap untuk stylenya. Langsung ke sini. Sini memilih untuk dia mengambil value dari kode kelas yang ada di database. Setelah itu nama mapel dan langsung di enforage. Setelah itu kita memilih select untuk sesi yang keberapa. Sesi, nah, type-nya number. Misal sesi ke 1, 2, 3, 4. Setelah ini saya akan contohkan. Di sini untuk name-nya yang sesuai dengan database. Setelah itu kita membuat struktur pada umumnya dengan kelas-kelasnya. Langsung saja kita ke script PHP-nya. Jadi jika dikirim, kita akan membuat variabel kode kelas yang sesuai dengan database, sama halnya. Di bawahnya juga sama semua. Dan kode sesi, nah generate random string ini kita bisa mencari di Chrome, cari aja generate string random untuk PHP, lalu kita tambahkan di bagian koneksi. Nah, di bagian ini ya, untuk generate string randomnya. Jadi yang isinya itu ntar angka, huruf besar, huruf kecil, huruf besar, begitu. Dan dia akan random. Ini template ya, kita nanti cari aja di Chrome. Setelah itu kita panggil berapa banyak datanya, nanti kita cuman taruh 5 aja ya. Presensi biasanya 5 kan. Setelah itu kita untuk menyimpan sesi, koneksi insert into sesi, jadi dia merubah sesi, terus ke kode kelas, materi sesi, bahasan sesi, kode sesi, jadi dia akan menambahkan data dan values-nya seperti yang sesuai ya dengan variabel di database-nya. Lalu ID sesi dia akan koneksi ke insert.id, lalu keluar alert teks silahkan presensi. Setelah itu keluar output atau pindah ke halaman presensi.php, dan sesinya itu ya ID sesi. Jadi harus berjalan semua ya, baru keluar ID sesi. Dan jangan lupa mengincludekan footer. Langsung saja kita praktekkan. Di sini ke presensi. Nah, di sini kita pilih matkulnya karena di sini saya login sebagai Bu Irma, jadi cuma mengajar 1. Kita pilih sesi keempat, lalu materinya golang lah, kita ganti. Pengenalan golang ini aja. Setelah itu kirim. Nah, kan keluar silakan presensi, lalu langsung oke aja. Nah, ini saya akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya gimana caranya dia bisa berubah-ubah dan
Nah, ini tadi generate random yang di bagian yang kita install tadi. Ini ya. Nah, ini dia. Itu generate random. Nanti kita membuat di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan resensi VR dan selanjutnya cara menginstal vendor dan sebagainya. Mungkin pada video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.